Yang saya banggakan adik-adik mahasiswa Batam. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas waktu yang saya bisa hadir di dalam kesempatan yang baik ini. Kita bisa langsung bertatap muka, bersilaturahmi dengan adik-adik terutama yang luar biasa. Saya mendengar dan mengikuti perkembangan dinamika bagaimana rencana kegiatan daripada adik-adik sekalian. Maka kita diskusi dengan beberapa teman-teman baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian kita juga diskusi dengan Pak Kapolres dan teman-teman pejabat di Polda Kepri ini, termasuk dengan Forkopimda dari Pak Gubernur, Pak Kabinda, kemudian Pak Danrem, Pak Wagub, Pak Kajati dan semua unsur Forkopimda Provinsi maupun dari Forkopimda tingkat 2 Kota Batam dan jajaran BP Batam. Tentunya saya terima kasih sekali dan luar biasa bangganya saya kepada adik-adik secara keseluruhan mahasiswa dan ormas-ormas atau komunitas organisasi kemahasiswaan di Batam ini yang menurut saya sudah sangat-sangat berpikir yang maju ke depan. Ya, luar biasa. Saya apresiasi dan saya juga mengucapkan terima kasih karena kita bisa lihat adik-adik sekalian bagaimana kejadian di wilayah-wilayah lain. Ya, dan dalam kesempatan yang baik ini juga saya atas nama pribadi dan jajaran kepolisian mengucapkan prihatin atas kejadian tersebut dan mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas kejadian tersebut, dan tentunya ini semua tidak diharapkan. Ditemui dia dan terus, kira-kira begitu. Jadi mungkin itu. Saya ingin sampaikan bahwa kawan-kawan mahasiswa itu kepada pemerintah Kota Batam khususnya akan terus memberikan masukan, terlepas dari isu nasional atau isu daerah. Pada rapat kemarin ya, saya usulkan kepada DPRD Kota Batam untuk segera mempercepat regulasi terkait dengan jam operasional truk. Saya mau sampaikan lagi, ya. Di 3 tahun terakhir saya punya data dan saya punya kajian ilmiah. Kalau mau didebatkan kita perbolehkan, ya. Melalui izin data di dalam Polresta Batam tahun 2003 itu, ya hampir 800 orang kecelakaan. Ya 100 di antaranya meninggal dunia. Itu akan terus bertambah. Ya kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 ya tentang jam operasional harus dikontrol dan harus diatur strategis di peraturan daerah. Bahwa ini di luar konteks, tapi saya ingin masuk pada hal-hal yang untuk kepada masyarakat, begitu. Karena kita berlalu lintas dengan Batam yang sangat praktikal, ini perlu kita rekomendasikan terkait dengan pengusulan perda. Sehingga perlu ada yang namanya kerja-kerja teknis dari pemerintah kota dan juga dari dinas perhubungan isu begitu. Ini sudah kita sarankan. Untuk itu cukup sebagai prolog, ya nanti akan dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa. Saya kembalikan. Oke, terima kasih. Yang kelima, bebaskan masa aksi yang ditahan di seluruh Indonesia. Seperti kita tahu sendiri, mungkin ada sekitar 400 bahkan lebih masa aksi yang ditahan di seluruh wilayah Indonesia. Karena mau bagaimanapun menyampaikan aspirasi atau menyampaikan pendapat bergabung itu dilindungi oleh undang-undang dasar. Dan juga di Indonesia ini masih merajalela dan masih menjadi musuh kita bersama. Jangan sampai terjadi seperti yang di Jakarta, pembenaran bahwasanya penjarahan terhadap rumah-rumah penjara merupakan bagian perampasan aset. Jangan sampai ke sana. 8. Meminta seluruh pihak publik untuk tidak flexing. Mungkin di sini saya ingin menyampaikan kekecewaan terhadap institusi Polri. Kenapa? Karena kita bisa lihat di mana-mana itu represivitas aparat yang kian masif, dan juga mungkin saya juga meminta Bapak Kapolda untuk mengingatkan kepada jajaran wilayahnya
untuk tetap melakukan pendekatan persuasif kepada mahasiswa ataupun masyarakat, dan juga untuk mengingatkan kepada personil seperti yang tahu sendiri di media sosial ada postingan-postingan personil kepolisian yang mungkin itu dapat memancing emosi massa. Dan juga ini juga untuk kepada seluruh Forkopimda untuk udah yang banyak lah di kelompok-kelompok yang Jakarta itu, mungkin teman-teman yang udah pernah di Jakarta tahu masuk semua. Nah, kita menghimbau kepada teman-teman yang ada di sini, kadang-kadang suka seperti itu, bukan represif terhadap unjuk rasanya, itu dilindungi oleh nomor 9, kita sepakat, tapi kita himbau. Jadi sekali lagi justru kita ingin menjamin apa yang disampaikan atau apa yang diagendakan oleh teman-teman itu tersampaikan, kemudian hidden agenda dari kelompok yang kita tidak pernah tahu itu tidak tercapai. Ya, apapun saya yakin sebagai warga negara Indonesia, sebagai kita bangsa Indonesia, nggak ada yang mau rela melihat kejadian demi kejadian seperti yang terjadi di tempat lain. Dan syukur alhamdulillah saya punya adik-adik yang berpikiran maju, yang berpikiran bagaimana kita menjaga Kepulauan Riau ini, yang berpikiran bagaimana menjaga rumah kita Batam ini, sehingga hari ini adik-adik bisa duduk di tempat yang luar biasa ini, bisa berhadir bertatap muka dengan pimpinan-pimpinan yang ada di Batam ini dengan diskusi yang luar biasa ini. Ini perasaan yang berbahagia dari saya. Kemudian terima kasih tadi artis-artisnya dari teman-teman, termasuk unek-unek yang disampaikan oleh Adinda Odi. Terima kasih Mas Odi. Nanti Kapolresta tidak lanjuti apa yang disampaikan Mas Odi. Ada teror, siapa yang menerornya, nanti kalau memang dari anggota kita, nanti kita tidak lanjuti ya, bentuk teror dan lain sebagainya tadi yang disampaikan.